Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, oke. Selanjutnya nanti kita akan ada penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita. Mungkin Pak di sini sudah pada kenal sih, jadi nggak perlu di belum. Mungkin itu kalau gitu kita mengundang narasumber kita yang pertama itu ada Kak Fatim. Kepada Kak Fatim dipersilakan. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Kak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafas loh, jadi lebih senang. Oke, saya mau cek fokusnya dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuknya 1 kali. Kalau selamat malam, tepuk angin. Oke, kita tes. Selamat malam. Padahal baru sarapan, habis itu udah sleeping. Ulangin. Selamat pagi. Oke, selamat malam. Siapa sih kita di sebelah sini? Oke, kita langsung ke pembagian kelas ya. Sama nanti saya kenalkan sama admin kelasnya. Kita mulai dari kabupaten apa nih? Kapas dulu. Kak Heri, saksinya mana Pak Putra? Oke, maaf ya Kak Heri. Nah, di kelas pertama di kelas Kak Heri itu ada adminnya Bang Putra dengan Kak Tasya. Kak Tasya mana Kak Tasya? Putra yang mana? Gitu ya. Suruh ke depan. Suruh ke depan. Soalnya nanti akan mengaku 10 kelas adminnya. Ayo, depan dulu. Selama 10 kelas depan dulu. Hidup Pak Putra. Hidup. Pak Putra hidup. Pembagian per masing-masing kabupaten. Jadi di Kabupaten Sambas itu besar sih ya. Ini ya kotaknya ini. Nah, itu kuota utamanya itu ada 135, jumlah pendaftarnya 125 kan? Jumlah pendaftar 125, kelasnya 9. Kelas itu adalah jumlah fasilitator yang ada. Jadi ada 9 kakak-kakak fasilitator diseminasi yang ada di Kabupaten Sambas. Kemudian nanti lokasinya ada di ini SD 4 Nagur, SMP 1 Sambas, itu ada 2 kelas, jadi nanti ada 2 fasil. Tapi tetap mengajarnya di masing-masing fasil, jadi 1 kelas 1 kelas, bukan di kelas pleno. Oke? Kemudian ada di SMP 4 Sambas, SD 8 Sambas, SD 2 Sambas, SDN 3 Durian, SMPN 3 Sambas, dan SD 20 Kampung Lorong. Kemudian lanjut di Kabupaten Mempawah itu ada 75 peserta. Kemudian ada 5 fasilitator. Nah kemarin memang ada 6, terus
pindah Pak ke Pontianak, Pak Jimmy kalau tidak salah ya. Ya, udah pindah ke Pontianak. Kemudian itu ada di SMP 2 Mempawah Hilir 2 kelas dan SMPN 4 Mempawah Hilir 3 kelas. Nah, ini kota utama satu orang pasti ya. Kemudian Kabupaten Sanggau ada 120 peserta dan kelas pasirnya ada 8 pasir. Itu ada di SMN 1 Sanggau 3 kelas, kemudian di SMPN 2 Sanggau 3 kelas, dan di SDN 2 Sanggau 2 kelas. Jadi ya berapa ya? Betul ya? Kemudian Kabupaten Ketapang. Ini ada 135 pesertanya, kemudian anggota utamanya ada 135, Ketapang ada 135 yang terisi cuma 107 dan kita ketersediaan pasnya ada 8 karena ada 1 yang tidak lulus. Kemudian dia udah langsung dibagi kelasnya kalau kenapa. Ada SMKN 1 kelas, kemudian SMA 3 1 kelas, kemudian SMA Muhammadiyah ada 3 kelas, SMP 3 ada 2 kelas, dan SMA 3 ada 1 kelas. Kemudian Sintang itu kota utamanya 60, yang mendaftar hanya 53 dan ada 4 kelas. Semuanya di SLB Sintang. Oh SKB Bang. Oh yang ke kanan ke Nangapino ya? SKB Bang. Oke. Kemudian Kapal Sulu kuotanya 30, terisi juga 30 dan ada 2 kelas. Ada di Aula Dinas semua ya Kabupaten Kapal Sulu. Kemudian di Kabupaten Landa ada 30 kuotanya dan terisi 30 juga dengan 2 pasir. Ada di SDN 10 Ngabang dan di SMK N1 Ngabang. Kemudian Kabupaten Melawi ada 30 juga dan sudah terisi full 30. Dan ada 2 kelas, satunya di SMPN 1 Nangapino dan di SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul ya? SMP Muhammadiyah semuanya. SMP Muhammadiyah 2 kelas berarti Pak ya? SMP Muhammadiyah berapa Pak? Oke, udah clear sekali ya. Kita lanjut ke Kuburaya. Itu kuotanya 135, tapi yang mendaftar hanya 101. Itu dengan 9 kelas, ada di SDN 14 Sumeraya 4 kelas dan di SDN 7 Sumeraya 5 kelas. Pak Nur Hadi di Bang Reza ya kayaknya. Itu 5 kelas ada. Mana ya Bang Reza? Belum ada. Yakin gak ya 5 kelas ada kosong di situ karena kita juga butuh 5 bola-bola gitu ya Bapak ya. Kemudian di Pontianak ada 240 kuotanya yang terisi 213 dengan 16 fasil. Tadi kelas 1 tambahan dari Mempawah. Itu ada di PCC 4 kelas, kemudian SDN 34 Selatan 4 kelas, SDN 15 Selatan 3 kelas, SMPN 22 2 kelas, SDN 3 34 kota 1 kelas dan SDN 42 kota 1 kelas. Benar ya benar ya? Jumlahnya berapa nih? 4 tambah 4 8. Kurang 1 Bu. 16 kan? Kemudian Pontianak kurang 1.
Boleh? Oke. Itu ditulis dari belum satu kelas. Kemudian kita lanjut di Kota Singkawang ada 75 tersediaannya dan terisi 50 dengan 5 kelas pasir di SMPN 5 Singkawang semua. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait lokasi, terkait berapa yang bertugas. Berarti kita 0, kemudian anak tadi masih kurang 1, kemudian nanti tanya ke buku lain juga tuh kan? Ya, Tanggas Bang. Pas. Simpan Bang. Simpan. SKB lah. Betul. Ya. Iya, coba. Yang ada di SD 02 Mandor sama SD 01 Mandor. SD 05. Izin karena di awal itu kan sudah diinfokan ke kami kalau pelaksanaannya ditarik ke ibu kota, jadi pada saat pemetaan kami nggak lihat lokasi karena asumsi sudah ditarik ke Ngabang semua. Jadi kalau misalnya ada yang di Mandor, itu artinya kami harus petakan kembali mana-mana yang dekat dengan Mandor. Sementara sekarang itu posisi pengkelasan sudah masuk ke PMM. Jadi mereka tuh sudah diimport oleh pusat ke PMM gitu. Jadi kalau misalnya ini mau ke Mandor, kita harus tarik lagi mana yang dekat dengan Mandor, dan itu akan sulit untuk Kemarin sudah dikelompokkan di spreadsheet sih, Mbak. iya gitu. Tapi terakhir kan memang kita dengarnya belum ada perkembangan Mandor. Jadi kami pada saat di pusat itu kami juga melihat dari yang kemarin saya bilang keberagaman jenjang, jenis kelamin seperti itu, sehingga kami tidak melihat lokasi karena semuanya rata-rata ada di ibu kota kabupaten. Oke, kalau yang tadi kan sebelumnya SD 10, jadi diubah SD 01. Nanti yang satu lagi nanti Oke, baik. tapi berarti tetap diubah. Iya. Ya, terima kasih. Pak Fadil, ini yang saya bahas itu bukan SD 8 Bu, tapi nama kelasnya SD 8 Kartiasa. Tapi di Sambasa. Iya di Sambasa. Maksudnya di kotanya ya? Sama yang di Kapuasulu ada dari dinasnya nggak? Kapuasulu ada? Kami mau memastikan di aula Kapuasulu itu terdapat 2 kelas. Ya, biasanya tuh aula dinas kan 1 aja gitu. Jadi kami mau memastikan, mungkin teman-teman fasil dari Kapuasulu boleh konfirmasi ke siapa kemarin, katanya sih Bang Anton yang mau kesini gitu kan. Nah itu kita mau konfirmasi ada nggak 2 kelas, karena pembelajaran memang harus pecah kelas, tidak boleh pleno gitu ya gitu. Kemudian mungkin konfirmasi yang lain-lain yang Singkawang, Budaya yang boleh kelasnya memang ada nggak kelasnya gitu. Kebudayaan Bang Reza memang ada 5 kelas di situ tersedia.
15 ada kelas kosong karena dia nggak boleh satu ruangan, nggak boleh. Singkawang Pak Deki. Aman ya? Singkawang aman. Ada 15 kosong di situ ya? Udah sip. Oke. Berarti kuburannya udah bang. Sip ya. Oke, kuburannya sudah. Berarti ini boleh kita bungkus dulu ya lokal. Kita lanjut yang tadi. Selamat siang. Lupa, tadi gimana kalau selamat siang? Baru? Selamat pagi. Oke, kita lanjut perkenalan admin. Boleh Mbak Tasya sama komputer di depan? Oke, kita di kelas dulu. Jadi ini ada setiap kelas itu nanti akan ada satu fasil, kemudian pesertanya itu nggak mesti sama, nggak 15, nggak semua 10, nggak semua 15, jadi tergantung berapa kuota yang terisi di kabupaten tersebut. Untuk di Kapuas Hulu, di kelas Kak Heri ada artinya Bang Putra dengan Kak Tasya dengan jumlah pesertanya berapa? 15 peserta. 15 peserta ya. Kemudian ini kelas 1 ya. Ini kelas 1, kemudian di bawah di kelas yang Kak Rahmat ya. Rahmat Trianto itu artinya terbang Bang Putra dengan Kak Tasya dengan 15 juga pesertanya. Jadi nanti kalau ada apa-apa hubungi admin kelasnya dulu Kak Tasya. Lanjut ke kabupaten apa? Mana? Kuburaya. Kak Delian. Adminnya juga Kak Putra dengan Kak Tasya. Dengan pesertanya ada 12 peserta dalam satu kelas Kak Delian. Kemudian di kelas Kak 12 juga pesertanya adminnya tetap sama, Kak Putra dengan Kak Tasya. Kemudian di kelas Kak Aditya ada 11 peserta, adminnya masih sama. Kemudian ada di kelas Kak Anastasia Eka ada 11 juga pesertanya. Kemudian di M Taufik juga ada 11 juga ya, Kak M Taufik. Kemudian ini masih kuburaya. Oke. Di kelas Kak Monika Putri itu ada 11 juga pesertanya. Muhammad Dai di pesertanya 11 juga, kayaknya boleh sama semua. Terus ada Kak Septian, ini kuburanya juga masih banyak ya kuburanya. Kak Septian ada 11 juga pesertanya. Kemudian di Kandi juga ada 11 pesertanya. Oh ini udah beda admin. Berarti Kak Andi kan dulu. Nah yang tadi di kelas-kelas yang di atas ada Kak Heri, ada Kak Daniar, Kak Rohmat, siapa lagi tadi ya? Yang tadi udah disebut di pertama, kecuali Kak Andi ya. Itu adminnya adalah
Kak Putra dengan Kak Rasya. Jadi nanti kalau ada kendala di LMS-nya segala macam boleh hubungi dengan Kak Rasya dan Kak Putra. Gitu ya. Nanti gini. Selamat pagi. Nanti kita sudah bikin WA komunitas. Jadi semuanya aktivitas ada di WA komunitas tersebut. Jadi nanti admin akan membuat masing-masing kelas, jadi ada 70 grup. Silakan masuk ke grup kelas kakak-kakak masing-masing. Dan satu kelas ada satu kelas. Kalau yang admin 10 kelas. Gitu ya. Nanti kalau dimasukkan nama-nama peserta, nomornya di situ. Jadi semua aktivitasnya yang bisa kita pantau di WA komunitas itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Rasya. Kita lanjut ke yang kelasnya Kak Andi. Ini masih Buraya dengan adminnya Kak Rifki dengan Kak Anissa. Mana Kak Rifki dengan Kak Anissa? Itu ada 11 peserta ya di kelas Kak Andi. Anissa mana? Oh. Oke, ini Kak Rifki sama Kak Anissa. Kemudian lanjut tadi kawan udah Pak Meisya dari Landak ya. Itu ada 15 peserta. Ini sekarang udah di Landak. Kemudian Kak Adelina Kak Adelina ada 15 juga pesertanya. Adminnya ada Bang Putra, Bang Rifki dengan Kak Anissa. Kemudian lanjut Kabupaten Melawi, Kak Pelinus, ada 15 peserta juga Kak Pelinus. Oke, kemudian Kak Rudi juga ada 15 ya, Melawi 15 dengan adminnya Kak Rifki dan Kak Anissa. Kemudian kita lanjut ke Mempawah, Kak Garcias, ada 15 peserta juga. Kemudian Kak Ernawati ada 15 peserta juga. Kemudian Kak Andi Kurniawan 15 peserta juga. Dan Kak Ian dari Kak Ian juga 15 peserta. Kemudian Arsula Febri juga membawa. Masih 15 peserta juga. Nah, jadi yang sampai di Kak Arsuma itu adminnya ada Kak Rifki dengan Kak Anissa. Jadi nanti kalau ada kendala boleh hubungi admin kelasnya. Oke, terima kasih Kak Rifki dan Kak Anissa. Lanjut sebelum Kak Fitri sama Kak Fitri sama Kak Raffi maju ke depan. Kita lanjut di Sambas ya. Di Sambas ada Kak Alexandi, itu pesertanya 13 dengan adminnya Bang Raffi dengan Kak Fitri. Kemudian Kak Zafidin ada 14 peserta. Kemudian ada Rian Tauhid, Kak Rian ada 14 peserta juga. Kemudian Kak Imam Muslim juga ada 14 peserta. Masih sampai juga Kak Karyadi ada 14 peserta. Kemudian lanjut Kak Ervin ada 14 juga. Kemudian Kak Nia juga ada 14. Terus Enrida juga ada 14. Kak Ismandi juga 14. Kecepatan ya? Oh, ini ada Sanggau. Kemudian Sanggau Kak Ani 1 15 peserta. Kemudian Estudi ada udah beda. Sampai ke Kak Anissa. Kak Anissa tuh dari Sanggau. Itu adminnya ada Kak Fitri dengan Kak Rafli. Jadi nanti boleh hubungin Kak Rafli dan Kak Fitri. Terima kasih. Kita
Kita lanjut Sanggol yang selanjutnya ada Kak Sofi. Kak Yasman, boleh maju? Bang Yasman dengan Utari. Dengan Kak Utari. Nah, untuk yang selanjutnya, kelas selanjutnya Sanggol Kak Restudi ada 15 kelas dengan adminnya Bang Yasman dengan Kak Utari. Kemudian lanjut Kak Reni dengan 15 peserta. Terus Kak Rini juga 15 peserta. Kemudian Kak Sigit juga 15 peserta. Kak Saparudin juga 15 peserta. Kak Herdia 15 peserta juga. Kemudian ada Kak Febri. Kak Febri 15 juga, masih Sanggol. Kemudian Kak Rahmat dari Sintang ada 14 peserta. Kemudian Kak Irwan ada 13 peserta. Kak Acep ada 13 peserta juga. Oke, jadi sampai di kelas ini itu artinya ada Kak Yasman dengan Kak Utari. Oke, terima kasih. Lanjut Bang. Masih di Sintang. Kak Simbol sama Bang Nagara boleh maju depan. Nah, ini admin selanjutnya ada di kelasnya Kak Sufrul Jamil ada 13 peserta. Kemudian Kak Julius dari Pontianak kayaknya sudah, itu juga 14 peserta. Kemudian ada Kak Heri 14 peserta juga. Kak Dahri juga ada 14 peserta. Kemudian Kak Enrio juga ada 14 peserta. Kemudian Kak Darul Mutaki juga ada 14 peserta. Kemudian ada Kak Irfan ada 13 peserta. Kak Aidin Aris ada 13 peserta. Kak Muhammad Safi ada 13 peserta juga. Dan Kak Aris 13 juga. Jadi sampai ke Aris itu artinya Kak Simon dengan Kak Nagara. Selanjutnya ada Bang Anggra dengan Kak Ara. Ini masih Pontianak, itu ada Kak Abdul Fatah ada 13 peserta. Kemudian Kak Japriyadi ada 13 peserta juga. Kak Heru ada 13 peserta juga. Kak Hermawan 13 peserta juga. Kak Kaspriyadi ada 13 peserta juga. Kak Nur Hayanto ada 13 peserta juga. Kemudian Kak Dedi Agus juga ada 13 peserta. Oh, ini Singkawang. Sekarang kota Singkawang ada Kak Marius ada 10 peserta. 10 saja yang didampingi. Kemudian ada Kak Rudiansa ada 10 juga. Kemudian Singkawang kata-kata 10 ya. Kak Yonas ada 10 juga. Sampai 10. Jadi yang kelas tadi itu adminnya ada Kak Ara dengan Kak Agra.
satuan pembagian peserta itu minimal 10 dan maksimal adalah 15 peserta dalam satu kelas dengan satu pengajar atau fasilitator di sana. Kita lanjut untuk kota Singkawang. Kak Yuni ada 10 peserta, kemudian Kak Mustaqim ada 10 peserta juga, dan Kak Heri Setiawan Kabupaten Ketapang sudah sana itu ada 13 peserta karena Ketapang ya. Kemudian Kak Supriyadi, Kak Arif ada 13 juga, kemudian Kak Supriyadi ada 14. Kemudian Muhammad Sauki ada 14. Ini belum bagian lokasi. Kemudian lanjut ke Jimmy. Ada 13, kemudian lanjut lagi Kak Nurdin Tere ada 13 juga. Kak Sandi Maulana ada 13, kemudian terakhir Kak Sendro ada 14. Nah, untuk lokasinya kemarin yang terkapang sudah kan di modus ya. Digeser tuh gitu. Geser sini. Nah, ini depannya sudah ada. Yang tadi Kak, Kak untuk nomor HP-nya sudah ada di sini. Nanti kita share. Lanjut Pak, yang ini ya Pak. Ini lokasi nanti. Oh, tadi kan ada diganti. Nah, untuk pembagian lokasi PTN-nya itu ya kan? Naik dari atas. Untuk Kapuas dulu kita masih menunggu konfirmasi ya di Aula Dinas Kebukan. Kemudian kita lanjut ke kabupaten lain Pak. Gugur Raya di kelas Kak Daniel itu di SDN 14 Sungai Raya. Kemudian Kak Hasan ada di SDN 14 Sungai Raya juga. Kemudian ada Kak Aditya juga di SDN 14 Sungai Raya. Kemudian Kak Anastasia Eka juga sama di SDN 14 Sungai Raya. Lanjut. Kak M Taufik ada di sama ya? SDN 17 Sungai Raya. Kak Monika di SDN 17 Sungai Raya. Kak Muhammad Dai di SDN 17 Sungai Raya. Kak Septian di SDN 17 Sungai Raya juga. Dan Kak Adi Kuswara ada di SDN 17 Sungai Raya. Sekarang di Kabupaten Landak. Landak tadi masih ada satu yang belum tahu, tapi ini Kak Melisa ada di SDN 01 Ngabang. Terus untuk yang Kak Angelina ya belum fix ya tempatnya, nanti bisa koordinasi lagi dengan dinas. Kemudian kita lanjut melalui ada Kak Belinus di SMP Muhammadiyah dengan Kak Rudi dan di SMP Muhammadiyah.
kemudian Kak Ermawati juga ada di SMP 2 Mawar Hilir. Pindah. Dibuka mana? Pindah teman-teman, pindah tempatnya. Dibuka tempatnya. Kalian sampai SMP 2. Ya Kak Ermawati kan? Oh ditulis di SMP 4. Mawar Hilir juga 4. Kemudian Kak Ian SMP 2. Gini Pak, sip, oke. Tadi yang belum sih. Kak Andi di SMP 4, Kak Ian pindah ke SMP 2. Kemudian Kak Arsuma di SMP 4 juga. Belum pindah. Sekarang Sambas, Kak Arsandi ada di SDN 4 Nanggur. Kak Zabin Pidin di SMP 1 Sambas bersama dengan Kak Ian Tauhid, ya, berdua di SMP 1 Sambas. SMP 1 siapa? Yang diganti tadi yang mana berarti? SMP 8 diganti. Nih. Jadi yang SMP 1 Sambas ada berapa kelas? Ini udah ada 9 nih. Jadi 2 atau 3? 2 kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Pak? Berarti yang 1 tidak jadi dipakai. Ini nggak jadi 3 kelas ini. Tuh, dan berarti SMP 1-nya 2. Benar kan? Satunya. Oke. Kemudian Kak Imam Musin di SMPN 4 Sambas. Kemudian Kak Ferdianti ada di SDN 8 Katiasa Sambas. Ya. Kak Erwin ada di SDN 2 Sambas, kemudian Kak Nia ada di SDN 3 Durian. Kemudian Emrida di SMPN 3 Sambas. Kak Ismandi di SDN 20 Kampung Lorong. Dan di Sanggau sekarang. Kak Ani 1 ada di SMPN 1 Sanggau bersama dengan Kak Estudi. Kemudian masih SMPN 1 Sanggau. Kak Ren juga ada di SMPN 1 Sanggau. Kak Rini di SMPN 2 Sanggau. Kak Sigit di SMPN 2 Sanggau. Dan juga Kak Samarudin di SMPN 2 Sanggau. Kemudian lanjut di SDN 2 Sanggau itu ada Kak Herbia dan Kak Febri. Oh enggak, berarti 2 aja. Terus lanjut di Kabupaten SKB Pak. Cintang di SKB semua.
belum? Yang di PCC itu ada Kak Julius Kimi, kemudian Kak Heri, SMP 6, berarti nanti yang kedua. Kemudian PCC ada lagi Kak Heri udah, kemudian ada Kak Dahri, PCC juga. Terus Kak Endrio juga di PCC. Kemudian Kak Darukakin ada di SD 34 Pontianak Selatan bersama dengan Kak Irfan Kurnia. Terus ada Kak Aidin di 34 Pontianak Selatan, Kak Muhammad Sawi juga di SDN 34. Kemudian yang di SD 15 Pontianak Selatan itu ada Kak Aris, Kak Abdul Fatah. Iya, 15 Pontianak Selatan. Sama Kak Jessica juga ada di SD 15 Pontianak Selatan. Kak Heru. Halo. Ini pada lumpia apaan sih? Bisa kan? Gak sambil beribut. Oke, kita lanjut. Ini di SMP 2. Lanjut di SMP 22 Pontianak itu ada Kak Heru, ada Kak Hermawan, ada Kak Kasriyadi. Kak Kasriyadi udah di SD 34 Kota. Kemudian Kak Nuhayanto ada di SDN 42 Kota. Kemudian Kak SMP 6. Kak Dewi Agus ada di SMP 6 Pontianak. Kemudian yang Singkawang di SMP 5 semua. Untuk Bapak Ibu kerja nanti bisa bergabung dengan Bang Gunawan jam 10 di ruang mana Pak? Nanti jam 10 Bapak Ibu kerja boleh bersama Bang Gunawan untuk membahas surprise-nya. Singkawang udah di SMP. Ketapang kok bagiannya udah dari fasenya masing-masing kan? Udah. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk masing-masing ke WA komunitas. Adminnya boleh di-add masing-masingnya. Sudah begini? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait lokasi? Ya, Bang. Tolong. Ya, untuk kekosongan tadi kan di aula diganti ke SDN 4 Potosibau. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. SDN 4 Potosibau. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih konfirmasinya. Berarti kurang landat ya yang belum konfirmasi. Potosibau. 2 kelas. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita akan melanjut ke materi selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik kakak-kakak, saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Kak Fatin. Nanti kami akan buatkan rekap per kabupaten, per fasil, tiap fasil jumlahnya berapa. Kalau ini kan lihatnya langsung by name ya. Jadi misalnya Kak Heri, Kapos Solo ada 2. Jadi fasil A 15, fasil B 15. Nanti lokasinya di mana, adminnya siapa aja. Jadi lebih enak lihatnya. Kalau kayak gini kan agak panjang kayak gitu. Oke. Kemudian tadi sudah dikenalkan adminnya bukan? Oke. Nah, tadi ada yang beda ya. Ada yang pakai baju merah apa pakai baju hitam? Oke. Bertanya ajukan dulu ke kakak-kakak yang pakai baju hitam. Jangan yang ke merah dulu. Ya. Kakak-kakak baju hitam itu lagi di mentoring sama kakak-kakak yang baju merah. Gitu. Jadi saya memang sedang training gitu ya. Biasanya semakin banyak ditanya, kita akan semakin pintar. Gitu ya. Nanti yang ditanya kalau nggak tahu kan dia akan cari mengelaborasi gimana caranya supaya bisa menjawab. Maka dia akan semakin pintar. Gitu. Ini admin PLTN kami yang baru kami rekrut khusus sebagai admin PJOK, ya. Karena kakak-kakak yang pakai baju merah ini sebenarnya admin PGP, gitu. Jadi kalau nanti kakak-kakak tanya terus ke kakak-kakak yang merah, nanti pekerjaan di PGP-nya bisa berantakan, gitu ya. Jadi tanya dulu ke Kak Tasya, Kak Anissa, Kak Fatin, Kak Utari, Kak Ara, Kak Rosli, Kak Negara, ya. Gitu biar terjadi percepatan pembelajaran oleh mereka. Begitu? Tanya dulu masing-masing kelas ya, tapi yang benar-benar relevan dengan kegiatan kita. Kalau kakak admin kalau ada yang nanya lain-lain di luar itu nggak bisa dijawab, abaikan aja, oke? Okay? Oh iya, Fatim itu kita ada 3 di sini, ya. Ada Fatimah pakai H-nya double, Kak Fatim. Ada Fatimah, mana Fatimah ya? Gitu. Ada Utari Fatimah juga, gitu ya. Jadi kita udah punya 1 yang galak, tambah 2 lagi. Gitu. Oke, nah kalau untuk lokasi saya rasa kita nggak perlu request. Saya mau di PSS, saya mau di SD 34, saya apa ya? Kita random aja, milihnya kemarin. Dan karena itu juga semuanya di kabupaten kota, gitu ya. Kemudian yang perlu dipikirkan oleh kakak-kakak penjab adalah seperti PGP, kita butuh LCD sejumlah kelas. Artinya kita butuh 70 LCD selama 7 hari. Nah nanti di jam 10 kakak-kakak penjab akan diskusi dengan tim keuangan, termasuk untuk ATK, alat dan bahan dan lain-lain, konsumsi dan sebagainya. Itu akan didiskusikan bersama kakak-kakak penjab bersama tim keuangan, gitu ya. Nah, kemudian saya kemarin berdiskusi, bertanya dengan tim pusat PJOK. Kemarin Kak Putra berapa yang lapor ada PPG? Yang di grup itu gak ada yang nambah ya, sudah dikasih batas waktu, tidak boleh nambah. Saya tanya sekali lagi, betul itu ikut PPG atau ikut-ikutan? Supaya gak ngajar katanya. Enggak dong ya, rugi dong potong honor. Nama-nama itu akan saya cross-check ke Kak Niken sebagai PIC PPG. Beliau tahu apakah betul orang-orang ini ikut PPG di tahap kedua ya Kak Niken ya. Nah, kita belum menemu titik solusi, tapi saran yang disampaikan kakak-kakak tadi malam sudah saya sampaikan. Cuma ketika kita coba sebar, contohlah Sambas yang banyak dari 9, 6 yang
ikut PPG tahap 2. Itu kalau kita sebar, itu satu orang yang berarti 3 ya. 3 orang yang nggak ikut itu akan kelimpahan peserta banyak dan harus mengampu sekitar 40-an peserta dalam satu kelas. Nah, itu memang sih cuma 3 jam. 3 JP ya. 3 JP itu 45 menit loh kalau pelatihan. Ada 2 hari katanya. Betul? Apakah sama semua jadwalnya di 18-19? Enggak, 20 kita abaikan karena kita udah selesai. 18-19. Apakah semua serentak di jam yang sama? Nah, ada yang malam? Tapi tanggalnya udah ketahuan. Belum daftar. Ya. Itu 1 hari atau 2 hari? Oh, cuma sehari. Cuma rentangnya antara 18-19. Jamnya belum tahu. Hanya sekali. Kakak lihat semua, lihat kayak begini udah kejelimet gak? Ini kami pukul rata, set habis satu orang segini. Kalau tadi kita coba Kak Putra exercise, contohnya sambas gitu ya. Kita pecahlah si peserta yang ini dia di jam sekian, kami mikir di tanggal 18 di jam yang sama, katakanlah 3 jam pertama. Itu kan artinya si peserta ini harus moving ya, pindah ke sekolah lain. Oke. Kalau seperti ini saran dari pusat adalah tolong ketika memotong jam yang ditinggal itu harus nggak boleh nanggung. Saya coba lihat jadwal, itu misalnya di tanggal 18 itu modul 2.5. Nanti dia ada pembelajaran pertama, ada pembelajaran kedua. Setiap pembelajaran ada aktivitas pertama, aktivitas kedua. Itu kita harus potong pembelajaran pertama, aktivitas pertama, selesaikan. Atau 2 aktivitas itu diselesaikan. Gak boleh lagi di aktivitas pertama tiba-tiba peserta harus pindah dan ganti fasil. Itu bakal ganggu. Ya, itu aja wis pusing. Mecah 3 orang ini pindah ke sini, kita ngasih tahu gitu ya. Sekarang tiba-tiba harus beda-beda jadwal. Berarti kan beda-beda jadwal nanti bisa jadwalnya ya Kak Yasman ya. Jadi nanti di aktivitas pertama dia di kelas fasil sebenarnya, nanti di aktivitas selanjutnya dia udah di fasil selanjutnya. Nah kami harus benar-benar memastikan mengatur jadwal itu agar peserta yang dititipkan itu ketika pindah ke kelas yang dia dititipkan itu dia tuh tidak putus materinya, nyambung. Itu mungkin kakak-kakak bisa bantu nanti membayangkan, nggak usah bantu mikir dan nanti biar tim saya, tapi bantu membayangkan betapa ribetnya nanti kita akan memobilisasi dan menginformasikan ke peserta-peserta tersebut gitu. Nah, saya belum dapat izin kalau satu kelas 16 ada yang 17 itu mungkin masih oke ya, sama-sama kita tahu aja. Tapi kalau kayak sambas itu jadi satu kelas 40, itu artinya penjab juga harus memikirkan ada sesi tertentu satu kelas itu butuh ruangan yang sampai 40. Kan awalnya kita hanya 15 ya, kayak gitu. Dan 40 itu pertama sangat tidak efektif, kualitasnya juga mungkin dipertanyakan ya karena ramai itu. Itu saya baru nyampaikan ya, tapi nanti tetap saya diskusi sama pusat bagaimana. Karena kalau hilang pun 6, gugurnya banyak banget gitu ya. Kemudian kalau ini bisa terjadi, maka kakak-kakak yang
izin untuk ikut ujian, otomatis honornya akan kami kasihkan ke teman-teman yang dititipkan. Gitu ya. Gitu. Ya. Silakan Kak. Nah, Kakak tolong dong mikrofon. Cek. Isi Kak. Jadi gini, kan kita malam tuh kadang ada kegiatan, kadang ada tidak ya. Kadang tidak ada kegiatan. Bisa nggak ketika yang jam siang untuk ujian itu kita padatkan ke malam, jadi yang kegiatan untuk belajar mandiri diubah ke siangnya seperti itu Pak. Yang pertama kita harus tanya dulu, ini kepentingan si hasil kan? Oke, ini kepentingan si hasil. Kita harus memikirkan dan harus bertanya dulu kepada peserta kita, mereka mau atau tidak. Karena memang jadwalnya itu hanya sampai jam 5. Kalau mereka mau, pastikan mereka tidak menuntut makan malam, tidak menuntut bantuan penginapan ke kami. Oke, itu kita harus mikir panjang efek macam-macamnya, gitu ya. Tapi pertanyaan yang tadi diusulkan ke malam tetap akan kami diskusikan juga ke pusat. Karena intinya apapun yang kebijakan yang kami ambil, pusat harus tahu, jangan sampai terjadi aduan dan mengarah kepada kami sebagai penyelenggara. Itu ya. Susah soalnya diurus banyak orang gitu ya. Silakan Kak yang di belakang Kak Rafli, tolong. Izin Kak, jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita memang ini harapannya menjadi solusi. Tapi ketika tadi dihadapkan dengan data-data tempat yang berjauhan, itu memang agak ribet gitu Kak ya. Ini harus Kabupaten mana itu yang jauh-jauh? Ya, Walaupun misalkan- di ibu kota. yang misalkan maafnya ada di Pontianak ya. Pontianak ini kan walaupun satu kota, kalau tempat-tempatnya pencarian ini kan mobilisasi peserta ini cukup ribet. Kemudian kalau pilihan 2 geser jadwal juga sepertinya ya tadi konsekuensinya ada Kak ya. Nah, boleh nggak kalau misalkan ini usul saya Kak, kakak-kakak yang sudah terdeteksi ikut PPG dan harus ngikutin ujian tadi diusulkan jadwalnya itu dikenakan tanggal 20-nya aja gitu. Kalau bisa. Jadi lebih aman Kak. Dari kitanya aman, di PPG-nya juga aman. Seperti itu Kak. Ya, mungkin lobbynya tinggal di bagian kebijakannya itu Kak. Terima kasih. Kok enak ya? Baik, itu usulan bagus. Tapi PPG itu penyelenggaranya beda dengan kita. PPG ada direktorat PPG, kemudian di kita ada direktorat KSPSTK, kayak gitu. Sejauh ini belum ada pembicaraan terkait itu. Yang ada adalah silahkan pilih katanya salah satu. Tapi kan kita juga nggak menutup kemungkinan kita sudah sejauh ini terus kakak-kakak yang ikut PPG harus mundur karena akan banyak teman-teman kita yang mungkin kecewa sudah submit sedia untuk diseminasi gitu. Jadi kami tetap berupaya usulan-usulan kakak itu tetap kami teruskan ke pusat. Nah, nanti kita tunggu selanjutnya ya, gitu. Nah, jadi yang pasti saya cuma khawatir Sambas takut nggak disetujui karena 3 orang itu harus nanganin 40 peserta, gitu. Usul kedua, dan itu juga kami harus jadi silang-silang nih, gitu. Si kakak ini jamnya nanti pagi, si kakak ini jamnya siang, gitu kan? Kami harus potong lagi, kami harus lihat, gitu. Terus kalau malam kita juga harus lihat tadi peserta mau nggak, teman-teman dinas, panitia dinas mau nggak sampai malam mantau. Gitu, karena kami nggak berani ngelepas juga, percaya aja oke, malam harus tetap kami pantau penyelenggaraannya gitu. Kemudian saya ingatkan ketika jadwal kita mulai jam 8 pagi
ketika ada sesuatu di sekolah harus mulai jam 9, itu artinya kakak-kakak konsekuensinya adalah harus mundur 1 jam. Yang harusnya jam 5 sore sudah selesai, harus jam 6 sore selesai. Kalau sebelum jam itu sudah selesai, kami akan potong honornya 1 JP. Gitu ya. Saya agak tegas soal ini karena ini APBN. Ya, ini duit rakyat harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk kemajuan teman-teman kita yang lain. Gitu. Dan lagi, ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini kan dari Sambas 1000. Ada 6 orang pasien yang ikut program PPG tahap 2. Nah sebenarnya bukan hanya pasien, peserta juga ada yang mengikuti kegiatan PPG tahap 2. Jadi saya pun harus berpikir berkali-kali berkaitan dengan pertama tadi disampaikan oleh Mbak Okta berkaitan dengan harga uang. Kalau siang diubah ke malam, kita belum tentu peserta itu bagaimana. Kemudian tentu kita memikirkan yang satunya lagi penginapannya bagaimana. Kalau masalah tempat, kami sih oke tempatnya. Kalau seandainya terjadi 40 orang 1 kelas. Tapi yang itu, yang tadi saya sebutkan itu baru kita pikirkan juga kan. Nanti yang misalkan begitu dan dinas pendidikan. Itu yang perlu kita kaji nanti. Kemudian yang selanjutnya, kenapa pusat tidak berpikir untuk PJOK ini kita prioritaskan untuk PPG seperti yang di Hulu Pegara gitu. Jadi otomatis kawan-kawan yang namanya muncul di Pulau Tahap 2 dia tentu memilih PJOK. Dapat lulus itu. Nah, coba bagaimana BGP berkoordinasi ke pusat atau Pak Ikin gimana fungsinya? Jadi otomatis kalau saya sebagai peserta PJOK, saya lebih memilih protein PPG pribadi PJOK. Iya. Karena yang protein PPG itu pasti menjanjikan, menyangkut masa depan. Sementara yang PJOK ini kan masih lama-lama. Nah itu saya. Mbak ini kan pilot tahap kedua pengumumannya kapan ya kemarin ya? Baru akhir-akhir ini juga kan ya? Ya, baru akhir-akhir ini juga. Bahkan kakak-kakak semua yang di sini juga belum tahu awalnya ikut ini bakal namanya terpanggil gitu kan? Nah, kalau untuk fasil, saya berharap kita bisa jalan dua-duanya. Kita tinggal cari solusi untuk yang ujian tadi kan? Gitu. Tapi kalau untuk peserta, jawaban dari pusat adalah ditanyakan kepada peserta tersebut mau pilih yang mana atau mau jalan dua-duanya. Gitu. Kalau jalan dua-duanya, saya bilang kalau daring itu kita masih bisa menyesuaikan ya. Gitu. Tinggal kita gimana kitanya aja gitu. Kalau luring pun, misalnya dia harus ikut ujian, dia bisa izin sebentar, nggak masalah dia. Tapi kalau kakak-kakak kan ini kaitannya dengan JP, ya nggak? Kalau kayak peserta mau izin pas ujiannya pindah ke kelas lain, tapi masih di lokasi itu kan masih bisa kita izinkan. Tapi yang kita pikirkan ini adalah kakak-kakak, karena ada pertanggungjawaban JP, itu aja. Gitu ya. Tapi nanti balik lagi ke kakak-kakak penanggung jawab. Kalau misalnya peserta desiminasi merasa berat, gak usah dipaksa. Hidup adalah pilihan, betul? Mas bijak, kita keluar. Nanti kalau mereka nggak mau, kita masih ada kuota cadangan. Nanti mereka akan digantikan. Cuma ini sangat krusial tanggalnya. Gunawan mana? Suratnya udah kasih ke penjara. Karena mulai tanggal 3 ini 900 orang itu harus sudah bisa masuk ke PNM kalau mereka bersedia melanjutkan. Kalau sampai di tanggal 5 mereka tidak klik link yang di dalam surat, maka otomatis akan terbuka untuk kuota cadangan. Gitu. Dan yang pasti di tanggal 6 kami harus voting lagi tuh. Kami kan udah bikin voting nih, asumsi semuanya ikut. Tiba-tiba ada yang mundur, masuklah cadangan. Itu kan kami
atur lagi seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cukup memahami. Saya sedang terus berkoordinasi dengan pusat terkait kata-kata fasil. Kalau untuk yang kata-kata pesertanya, nanti mohon bantuan kakak-kakak penjat dan kakak fasil untuk bisa menjelaskan. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Nah, kemudian kakak-kakak mohon kalau ada informasi di grup dapat dicermati dengan baik ya. Istilahnya literasinya tolong diperkuat. Cara memahami pesan dari kami mohon diperkuat supaya nggak banyak udah jelas tuh masih ditanyakan gitu loh. Hal yang sudah jelas ditanyakan lagi gitu ya. Karena tapi kalau mau banyak nanya ke yang cowok yang hitam-hitam aja dulu. Karena kakak-kakak yang merah-merah itu kan masih ngutak-ngatik pengkelasan sampai kita benar-benar tanggal 7 kita akan buka kegiatan diseminasi ini di Kalbar secara resmi. Tanggal 9 kakak-kakak udah mulai show. Gitu. Ya. Mungkin dari saya, nanti kita diskusi lagi. Mungkin di luar satu lagi ya. Nanti sebelum kita coffee break, kemudian kakak-kakak penjat bergabung mungkin di lantai bawah samping restoran itu ada ruang kecil. Ya silakan Kak siapa? Kak Alexandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketapang ya? Sabas. Yang ketapang Kak Sandi udah datang belum? Oh, udah. Silakan Kak Alexandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kak Ukta terkait opsi-opsi yang ditawarkan tadi. Kebetulan dalam hal ini khususnya kami yaitu sebagai fasilitator dari Kabupaten Sambas. Dalam hal ini kami sebagai sama-sama rekan fasilitator tentunya mengharapkan dan mendukung penuh. Artinya bagaimana kawan-kawan kami yang menjadi piloting BPK tahap 2 itu dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, dalam hal dalam bersamaan juga kami juga tentu mengharapkan kawan-kawan kami khususnya di Sambas itu tentu tetap total atau semangat mampu melaksanakan dua kegiatan tersebut bersamaan. Nah, dalam hal ini Kauta opsi-opsi yang ditawarkan tadi menurut saya harapannya bagaimana kawan-kawan kami tadi walaupun memang agak berat seperti yang disampaikan Kak Okta, insya Allah jika misalnya memang tadi harus dibebankan kepada kami untuk mengakomodir bisa jadi sampai 40-an orang per kelas, tapi demi tadi harapannya bagaimana kawan-kawan kami ini tidak sampai semangatnya untuk mengundurkan diri sebagai fasilitator itu. Jadi dalam hal ini kami sebagai rekan-rekan fasilitator di Kabupaten Sambas khususnya meminta opsi yang ditawarkan tadi mungkin yang paling rasional menurut kami tadi seperti yang disampaikan Kak Okta adalah menggabungkan Kak. Sehingga nanti tadi juga ada yang menarik dari Kak Okta, saya tangkap bahwa jika ada penggabungan honornya itu akan diserahkan kepada yang menggantikan seperti itu ya Kak Okta ya. Nah insya Allah kami ini kebetulan duduk bertiga kan sudah bisik-bisik dikit tadi. Kalau sebatas baru 40-an orang, ya jangankan baru 40-an orang ya Kak Okta ya, mau lebih dari itu insya Allah siap. Yang penting nanti tentunya kami akan berkoordinasi secara intens dengan penjat kami tentunya terkait ruangan Kak. Kalau kompetensi ya insya Allah karena tim BGP sudah melatih para fasilitator di khususnya Kalimantan Barat ini sudah sangat maksimal oleh para fasil, sehingga tidak menjadi masalah Kak kalau baru sebatas 40-an orang menurut saya. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kita fasilitator Kabupaten Barat. Nah, cuman tadi yang saya tangkap perlu digarisbawahi ini merupakan opsi yang cukup rasional menurut saya dan dibanding kalau
dipindahkan menjadi kelas malam. Karena salah satunya seperti yang disampaikan oleh Penjaga tadi dari Kabupaten Sambas, pertama adalah fasilitas, karena tidak semua kelas itu memiliki lampu misal contoh kan. Nah, sehingga opsi yang paling menarik itu seperti itu dari Kak Okta. Namun catatannya harus tadi honornya tinggal dipindahkan kepada yang menggantikan. Mungkin sekian Kak Okta yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan opsi yang paling terbaik untuk rekan-rekan kita, tentunya sama-sama fasilitator di Kalimantan Barat, sehingga mampu melaksanakan kedua kegiatan itu secara bersamaan, totalitas, dan mendapatkan hasil yang sempurna. Sekian dari saya, Kak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, makasih ya usulannya, nanti tetap kita akan bicarakan ke pusat. Saya cuma khawatirnya yang kelas Sambas 1 fasil 40. Ketika saya bilang 1 fasil lebih dari 15 gimana? Wah, itu akan kerepotan fasil yang dititipin, jawabannya seperti itu. Jadi apalagi tahu sampai 40 kayak gitu. Tapi tetap kami upayakan diskusi, saya masih terus diskusi gitu, nanti kesimpulannya saya infokan kayak gitu. Dan kemungkinan juga kita perlu memikirkan mobilisasi peserta ke sekolah lain itu butuh berapa menit. Dia akan hilang berapa JP gitu ya. Walaupun Pontianak mungkin ada yang di utara, ada yang di Kota Baru, ada yang ternyata dia pindahnya ke Siantan misalnya atau ke timur. Itu kan butuh waktu berapa jam. Itu aja udah kualitas pesertanya udah pasti capek, panas di perjalanan, itu juga udah pasti menurun kayak gitu. Nah, itu beberapa pertimbangan yang nanti kita pikirkan sama-sama ya. Itu kita pending dulu, nanti saya sambil nego atau diskusi ke pusat. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah kita coffee break dulu. Hah, belum siap? Coba ya, boleh siap belum? Di luar. Oh, udah siap. Ya, silakan coffee break. Jam 10 kita masuk lagi di sini. Pembahasan LMS. Jadi kalau kakak-kakak bawa laptop silahkan, karena kita akan langsung praktek bagaimana mengisi nilai, menginput nilai, menautkan link YouTube dan lain-lainnya. Jadi kalau masih laptop di dalam kamar silahkan dibawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.